Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, Ketua RT 15 Karangrejo, dan selamat datang di wilayah RT 15 Karangrejo, Kompleks Pelabuhan Perikanan Tengkayu 2. Dan juga teman saya sekaligus Ketua RT 16 Karangrejo, tetangga saya. Silakan, Pak. Siap, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, Ketua RT 16 Kelurahan Karangrejo. Kalau kami di pesisir ini, khususnya RT 15, permasalahan di infrastruktur dan masalah UMKM juga. Karena kebetulan di RT 15 ini banyak pabrik-pabrik yang produksi dari hasil perikanan, termasuk PT Mustika Aurora yang produksi udang, dan Sabindo itu udang dan ikan, dan pabrik ikan lainnya, ikan bandeng, khususnya itu ikan bandeng, yang ada juga yang membuat ikan bandeng tanpa duri. Nah, dan disinilah tempatnya. Kalau saya Ketua RT 15 Karangrejo sudah berjalan 2 periode ini. Nah, yang jadi permasalahan kendala utama di sini memang infrastruktur. Kalau jumlah kepala keluarga di sini kurang lebih 200-an. Ya, dan itu ada kurang lebih 600 ya, 700 ya warga di sini. Nah, itu yang kami sempat data. Nah, mungkin Pak RT 16 ada yang mau disampaikan sore ini. Ya, silakan, Pak, sambil minum. Ya, santai ya. Ya, santai. Artinya kami ini kan bertetangga, kurang lebih permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kami sama seperti Pak RT 15. Artinya di wilayah pesisir ini masih sangat-sangat prioritas itu adalah infrastrukturnya. Artinya memang sudah pemerintah sudah membangun memang infrastruktur, tetapi sebaiknya kalau untuk membangun infrastruktur di wilayah pesisir ini, bagaimana bisa perencanaannya tuh mobilisasinya bisa masuk, mobil. Artinya kendaraan itu bisa masuk. Nah, sekarang ini kan yang sudah dibangunkan kebanyakan kan cuma yang bisa masuk kan motor. Artinya kalau di wilayah pesisir ini kalau untuk membangun infrastruktur itu perencanaannya supaya bisa mobil bisa masuk. Tujuannya apa? Artinya dengan adanya dibangun infrastruktur itu banyak dampak yang bisa diselesaikan. Yang pertama, bisa menghilangkan kekumuhan di RT tersebut dengan adanya mobilisasi bisa masuk. Jadi masyarakat itu kalau membangun tidak menggunakan kayu lagi. Artinya bisa menggunakan bahan-bahan bata atau bata ringan, karena mobilisasinya bisa masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, permasalahan sampah juga bisa diselesaikan lah di wilayah pesisir ini. Karena dengan adanya mobilisasi, sampah-sampah yang ada di wilayah pesisir ini bisa diangkut ke darat. Karena adanya mobilisasi. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, adapun yang ketiga terkait dengan musibah kebakaran.
Jadi ini dampak infrastruktur yang artinya yang dibangun pemerintah, kalau mobil bisa masuk itu banyak dampaknya, dampak positifnya. Nah, jadi termasuk itu tadi yang ketiga, mobilisasi mobil pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran di lingkungan wilayah pesisir. Nah, terus yang keempat, artinya dengan adanya infrastruktur mobilisasi bisa masuk, banyak usaha-usaha mikro kecil yang bermunculan. Ya. Jadi itu yang kami melihat di wilayah pesisir, artinya skala prioritas. Ya. Ini pun Pak, ini warga saya yang ibu-ibu yang tinggal di rumahnya ini kan, yang tinggal di rumahnya ini dia berpikir bagaimana dia berusaha dari rumah ke rumah. Dia buka usaha masing-masing untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan tadi bisa menambah perekonomiannya lah, ya kan. Termasuk ibu-ibu ini kan sudah ada yang buka banden tanpa duri, dan merekrut, mempekerjakan ibu-ibu tetangga-tetangganya ini untuk cabut duri. Nah, itulah tadi salah satunya, makanya kendalanya kita di sini infrastruktur. Karena jalan setapak ini itulah yang kita lalui yang mudah roboh juga. Makanya butuh, kita di sini memang butuh perhatian di pesisir, karena di sinilah mungkin pusat-pusat perekonomian di daerah pesisir. Terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak kerja di perusahaan itu, dia buka usaha sendiri. Termasuk ada warga saya juga membuat itu abon dari tulang ikan bandeng. Luar biasa itu. Iya, luar biasa. Tapi artinya limbah-limbah tadi ikan bandeng itu yang tidak digunakan bisa dibikin abon lagi. Artinya ada nilai ekonomi lagi di situ. Ada nilai ekonomi, luar itu biasa. menambah perekonomian warga kami. Jadi itu yang kami lihat, karena saya menjadi ketua RT ini kurang lebih 15 tahun sudah. Artinya itu yang sangat skala prioritas. Karena infrastruktur yang di lingkungan wilayah pesisir ini, dan kami juga berterima kasih pada sore hari ini kami diundang untuk bincang-bincang sore, menyampaikan apa namanya permasalahan atau keluhan warga lah gitu ya di wilayah pesisir. Artinya dengan adanya apa namanya nih media ini bisa sebagai masukan apa namanya untuk menyampaikan, sebagai alat lah untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah, begitu mungkin Pak RT ya. Ya, betul. Jadi begini, selain daripada infrastruktur, karena ini kan warga saya juga banyak di UMKM kecil ini, yang termasuk juga yang jual-jual nasi untuk perusahaan, jual kue, yang mangkal-mangkal di perusahaan-perusahaan. Yang jadi kendalanya ini adalah tabung gas 3 kilo. Tabung gas 3 kilo, karena kebetulan kami di RT kami ini dapatnya satu kakak itu pun tidak semua, satu kakak itu satu biji, satu ketersediaan bulan. Tabung gas 3 kilo ini untuk wilayah pesisir. Ya, kami ya cuma satu aja, satu biji, satu kakak, artinya satu bulan. Tidak cukup untuk kebutuhan lah Pak RT ya. Kebutuhannya ini ya antara 3 sampai 4. Kalau UMKM itu sampai dia pakai 7. Ya. 7 karena dia pakai masak nasi, dia pakai buat masak ikan yang banyak itu. Itu yang jadi kendalanya, karena warga saya kasihan ini yang jualan ini, yang jualan nasi apa, yang jual makanan ini, dia pergi mencari di luar yang otomatis artinya harganya tidak sesuai lah dengan harganya. Jadi kasihan lah. Jadi masukan kami itu di pesisir ini, selain daripada itu infrastruktur itu tabungan 3 kilo, agar kami prioritaskan juga di pesisir, karena di pesisir ini belum ada ya. Kalau bisa ya
Ya. dibuatkan pangkalan lah begitu Pak RT. Ya, kan masuk saya. Ya. Ini masuk saya kan masukkan aja. Ya. Kalau perlu pemerintah mengembalikan ke RT-RT yang khususnya di pesisir lah ini. Oh, mengembalikan itu penyalurannya ke RT-RT. Jadi biar RT-RT ini yang menyalurkan, karena RT yang tahu ini Pak. Siap. Si anu pemakaiannya sini, si anu begini-begini kan. Jadi ya, kalau pangkalan itu mana tahu Pak, nggak tahu itu pemakaian kita, karena kita yang tahu warga kita kan. Jadi penyampaian kita kepada pemerintah yang terkait masalah tabung gas, mohonlah kiranya itu dikaji ulang tentang penyalurannya, supaya RT-RT yang ada di pesisir ini, termasuk di wilayah kami ini masih kekurangan tabung gas. Bagaimana lah bisa RT yang menyalurkan langsung ke masyarakatnya Supaya tepat sasaran. Ya, supaya tepat sasaran. Permasalahan sosial. Kebetulan ini kan saya ini kan ketua kelompok budidaya rumput laut juga. Selain daripada ketua RT, saya merangkap jadi ketua kelompok budidaya rumput laut. Jadi keluhannya warga ini, karena bisa dikatakan warga saya ini ada kurang lebih 50% lah mencari rezeki di usaha budidaya rumput laut ini. Ada yang pekerja, ada yang bagian pembibitan. Karena kondisi rumput laut sekarang ini lagi anjlok-anjloknya, Ya. jadi ada beberapa pengusaha rumput laut di tempat saya ini gulung tikar. Artinya tidak sesuai dengan operasional, dengan penghasilan. Jadi ada beberapa yang sudah gulung tikar, Pak RT. Jadi maka artinya warga tadi itu bisa bergiliran untuk bekerja. Sekarang ini tinggal ada beberapa orang saja. Jadi tidak semaksimal seperti tahun-tahun kemarin. Artinya untuk berpindah-berpindah mencari rezeki lah di luar daripada budidaya rumput laut ini. Jadi itu keluhan warga saya, karena kurang lebih ada yang saya sampaikan tadi, kurang lebih ada 50% warga saya itu mencari rezeki di usaha budidaya rumput laut itu. Kami memang pekerja kebanyakan pekerja dan UMKM kecil, termasuk makanan, ikan. Sedangkan beliau ini rumput laut. Yang mayoritas rumput laut. Jadi beda permasalahan sebenarnya, tapi yang kendala pertama itu adalah infrastruktur dengan tabung gas. Ya. Kalau terkait masalah permasalahan di sosial itu termasuk kayak taruhlah pencurian. Alhamdulillah selama ini ada aja, cuma enggak terlalu ini. Ya. Tapi itu pun bisa ditangani karena berkat bantuan juga CCTV yang ada di wilayah RT 15 ini, alhamdulillah terjamin aman. Karena mulai dari ujung ke ujung CCTV Pak. Jadi ada permasalahan ini cepat kita tanggap, respon cepat. Dan terima kasih juga kepada kepolisian, termasuk Babin Kantipmas, Polairut yang membantu kami di pesisir masalah keamanan ini. Cepat tanggap, cepat bergerak menangani jika ada laporan. Itu yang saya berterima kasih, dan terima kasih juga kepada Babinsa yang ikut selama ini, selama saya jadi RT. Babinsa, Babin Kantipmas, terima kasih telah membantu kami yang setiap saat 1 kali 24 jam menerima laporan dari kami. Ya, sama dengan saudara saya Pak RT 15 di lingkungannya. Artinya secara keseluruhan kondusif berkat kerjasama dengan Babin Kantipmas, Babinsa. Artinya setiap ada gerakan-gerakan, artinya bisa memicu perselisihan-perselisihan,
itu kita sedini mungkin mengantisipasinya. Artinya sebelum terjadi kita antisipasi memang dengan koordinasi dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan menurunkan tim patroli untuk artinya membubarkan anak-anak muda tadi yang berkumpul-kumpul yang bisa terjadi perselisihan warga begitu. Jadi artinya sebelum terjadi kita antisipasi memang itu. Ya, kalau harapan kami di RT 15 ini, skala prioritas itu infrastruktur, tabung gas, dan kalau bisa modal usaha bagi UMKM, UMKM yang ada di wilayah kami. Kalau soal keamanan, alhamdulillah kami sudah terbantu dari kepolisian, masuk Polairut, Babin Kamtibmas, Babinsa. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, artinya kalau di wilayah pesisir ini, kalau dibangun infrastruktur, itu perencanaannya supaya mobil bisa masuk. Itu yang saya sampaikan tadi. Artinya banyak dampak-dampak positif yang bisa diselesaikan. Seperti itu tadi, masyarakat membangun bisa menggunakan batu, karena mobilisasi sudah bisa masuk. Karena selama ini kan masyarakat kan membangunkan tidak ada pilihan. Nah itu yang pertama tadi. Jadi harapan kami kalau di wilayah pesisir ini dibangun, perencanaannya itu harus mobil bisa masuk. Jadi supaya banyak permasalahan-permasalahan di wilayah pesisir bisa diselesaikan. Itu tadi persoalan kekumuhan, persoalan sampah pesisir, persoalan terjadinya musibah kebakaran. Nah, jadi memperlancar UMKM kecil. Dan bisa juga artinya usaha-usaha mikro kecil tumbuh di mana-mana di lingkungan wilayah infrastruktur itu yang dibangun oleh pemerintah. Itu harapan kami di wilayah pesisir ini. Jadi sama kan Pak RT? Ya. Itu. Terus yang kedua terkait dengan keluhan warga tadi, artinya tentu harapan kami harga rumput laut ini bagaimana bisa normal kembali supaya kami pengusaha-pengusaha petani budidaya rumput laut ini bisa bergairah kembali dan menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan kita, gitu lah. Dengan harga rumput laut bisa stabil, secara otomatis masyarakat juga bisa mencari rezeki di usaha rumput laut itu. Ya, pesan-kesannya buat pemangku kebijakan agar mendengarkan apa yang kita sampaikan dari pesisir terkait tadi masalah yang tadi. Kedua, pada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah RT kami agar terus menjaga Kamtibmas keamanan wilayah RT 15 supaya kita enak juga kerja, enak juga tidur, enak semua beraktivitas jika hal-hal yang menyangkut kriminal itu tidak ada. Jadi mohon untuk masyarakat agar saling bahu-membahu menjaga keamanan lingkungannya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan saya, Pak RT 15, pesan kepada warga, jaga persatuan, jaga keamanan lingkungan, karena apapun
apapun itu tanpa rasa aman tidak ada artinya. Jadi jaga persatuan, jaga keamanan supaya aman dan damai. Demikian dari saya, Amiruddin, Ketua RT 16 Karangrejo. Baik, saya Rustam, Ketua RT 15 Karangrejo. Terima kasih.